Halo Sobat Matematika, pada video ini kita akan membahas metode Welford, salah satu materi yang terdapat di mata kuliah metode numerik. Pemateri pada video ini adalah kelompok 1, Matematika 19A, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang beranggotakan 5 orang. Oke, yuk langsung aja kita ke materinya. Nah, apa sih itu metode Welford? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat metode Welford dan pengertian metode Welford itu sendiri. Metode Welford ini diusulkan oleh B.P. Welford pada tahun 1962 dan dijelaskan kembali oleh Donald Knuth dalam magnum opusnya. Kemudian, secara definisi, metode Welford adalah metode yang digunakan untuk mencari solusi dalam memproses data yang sangat banyak. Metode Welford ini sangat disarankan apabila variansinya mencapai 10 pangkat 12 dan hanya membutuhkan cara yang sangat singkat. Hasil yang diberikan pun juga akurat. Kemudian, metode Welford membutuhkan relasi pengulangan yang diperlukan antara kuantitas statistik yang dapat dihitung dengan cara stabil secara numerik. Pada awalnya yang menghasilkan 10 pangkat 6 atau 1 juta sampel dari distribusi seragam 0,1 dan menambahkan 10 pangkat 9 ke setiap sampel. Algoritma untuk menghitung varians memainkan peran utama dalam statistik komputasi. Kesulitan utama dalam mendesain algoritma yang baik dalam masalah ini adalah rumus varians mungkin melibatkan jumlah kuadrat yang dapat menyebabkan ketidakstabilan numerik serta meluapnya aritmatika saat berhadapan dengan nilai yang sangat besar. Akhirnya, dilakukan metode Welford sehingga varians dalam sampel akan relatif kecil terhadap rata-rata dan akhirnya menyebabkan masalah akurasi. Selanjutnya adalah keuntungan dari metode Welford. Nah, keuntungan dari metode Welford ini adalah metode ini hanya membutuhkan satu operan. Dalam suatu eksperimen, cukup menghasilkan setiap sampel dan memperbarui variabel Welford, serta membuang sampel itu. Selain itu juga, metode Welford memiliki keuntungan lainnya, seperti memiliki signifikan digit yang baik. Maksudnya, jika semakin besar N, maka semakin besar pula pendekatannya, sehingga hasilnya lebih baik. Maksudnya, signifikan digit di sini menghasilkan error yang lebih kecil daripada metode yang lainnya. Selain itu juga, keuntungan metode Welford adalah dia termasuk algoritma single pass, yang mana sangat cocok untuk streaming analisis. Untuk memahami alternatif di atas, berikut ini adalah caranya. Memahami persamaan identitas aljabar, di mana jumlah dari selisih dari data dengan min rata-rata adalah 0. Atau ditulis sebagai berikut. Sigma I sama dengan 1N dalam kurung XI kurangi X bar N sama dengan 0. Di mana hal ini mudah diketahui dari definisi min, yaitu X bar N sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 N XI. Kemudian, definisi di atas dapat dituliskan kembali sebagai N X bar N sama dengan sigma I sama dengan 1 N XI. Karena min X bar N adalah konstan, maka dapat dikalikan dengan N sebanyak N kali, sehingga diperoleh sigma I sama dengan 1 N X bar N sama dengan sigma I sama dengan 1 N XI, dan diperoleh juga sigma I sama dengan 1 N dalam kurung XI kurangi X bar N sama dengan 0. Selanjutnya, dari sisi kiri diperoleh dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N-1 untuk XI min X bar N plus XI min X bar N-1 sama dengan sigma I sama dengan 1 N-1 dari XI min X bar N plus XI min X bar N-1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N-1
dari xi min x bar n plus sigma i sama dengan 1 sampai n min 1 dari xi min x bar n min 1. Selanjutnya, dari sisi kiri diperoleh penjumlahan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n min 1 untuk xi min x bar n plus xi min x bar n min 1 sama dengan sigma i sama dengan 1 n min 1 dari xi min x bar n plus xi min x bar n min 1 sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n min 1 dari xi min x bar n plus sigma i sama dengan 1 sampai n min 1 dari xi min x bar n min 1. Nah, dari persamaan awal tersebut kita peroleh sigma i sama dengan 1 sampai n min 1 dari xi min x bar n plus sigma i sama dengan 1 sampai n min 1 xi min x bar n min 1 sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n min 1 dari xi min x bar n plus 0. Nah, dari persamaan di atas kita peroleh sigma i sama dengan 1 sampai n min 1 dari xi min x bar n min xn min x bar n yang menghasilkan sigma i sama dengan 1 sampai n min 1 dari xi min x bar n sama dengan x bar n min xn. Selanjutnya, dari persamaan sebelumnya kita mendapatkan sigma i sama dengan 1 sampai n min 1 dari xi min x bar n plus xi min x bar n min 1 sama dengan x bar n min xn. Nah, dari persamaan yang ada di kotak putih tersebut, kita peroleh xn min x bar n dikuadratkan plus x bar n min 1 min x bar n dikali xn min xn. Nah, dari persamaan yang di atas dapat kita sederhanakan menjadi xn min x bar n dikali xn min x bar n min 1. Selanjutnya, kita akan membuat codingan di Python mengenai perhitungan statistika. Untuk n pertama, yakni fungsi menghitung signifikan digit. Nah, signifikan digit ini adalah jika semakin besar n, maka semakin besar pula pendekatannya, sehingga hasil yang diperoleh lebih baik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai rata-rata atau mean dan variansi dari suatu sampel. Untuk ini yang kedua, yakni mengenai generate data sampel. Pertama, kita import dulu nih nampinya. Nah, nampi ini ada di bahasa pemrograman yang lebih rendah dan tidak ada di Python, sehingga hasil yang diperoleh itu lebih akurat. Lalu kita masukkan rumus np.random.seed. Nah, seed di sini adalah untuk pemisalan statistika. Pemisalannya dalam tanda kutip adalah bilangan random. Lalu kita masukkan rumus sama dengan np.random.uniform 0,1,10. Dapat kita baca juga seperti berikut, bahwa itu adalah membangkitkan bilangan random berdistribusi uniform antara 0 sampai 1 sebanyak 10 bilangan. Nah, kata berdistribusi uniform ini memiliki arti bahwa kemungkinan munculnya data dari 0 sampai 1 sebar merata. Lalu kita masukkan rumus y sama dengan x plus 1 dan x dengan 0. Lalu kita run sehingga diperoleh output seperti yang ada di PT, bahwa array yang di atas merupakan x dan array yang di bawah itu adalah y. Jadi y kan sama dengan x plus 1. Jadi dari hasil x yang ada di atas kita jumlahkan, jadi diperoleh seperti output yang kedua. Untuk ini yang ketiga adalah mengenai plot distribusi. Pertama, kita import dulu nih matplotlib.pyplotnya. Lalu kita masukkan rumus x seperti yang ada di in2 sebelumnya, yakni x sama dengan np.random.uniform 0,1,3000. Nah, dapat kita baca bahwa fungsi membangkitkan bilangan random berdistribusi uniform antara 0 sampai 1 sebanyak 3000 bilangan. Jadi, kemungkinan muncul data 0 sampai 1 itu tersebar merata. Sebenarnya ini sama saja seperti yang ada di in2, hanya saja ini merupakan sebuah plot distribusi.
Jadi jika kita lihat bahwa banyaknya data itu mempengaruhi gambar dari plot distribusinya. Semakin tinggi suatu data atau semakin banyaknya data yang akan kita uji, maka plotnya itu akan tersebar merata karena mendekati satu. Ini yang keempat mengenai generate data sampel, yakni kita akan menjumlahkan dengan suatu angka. Dapat kita lihat bahwa M sama dengan 10 pangkat 12 atau sama dengan 1 triliun itu diperoleh dari generate data sampel. Lalu X sama dengan np.random 0,1, 10 pangkat 6 plus M. Dapat kita baca sebagai berikut, yakni membangkitkan bilangan random berdistribusi uniform antara 0 sebanyak 1 juta data. Dengan X sama dengan 0, diperoleh output 1 triliun, 2643. Sebenarnya, koma yang ada di belakang itu tidak begitu signifikan. Untuk ini yang keempat ini, kita menggunakan array. Untuk ini yang kelima, kita menggunakan mode NumPy, yakni mengenai main dan varian. Kita masukkan nih rumusnya, real main dan real var. Sehingga kita peroleh output bahwa sampel main itu adalah 1 triliun, 5 dan sampel variansinya adalah 0,083 sekian. Variansi yang diperoleh cukup bagus karena mendekati 0. Nah, real main dan real varian di sini adalah untuk menghitung error relatif atau signifikan digit. Untuk ini yang ke-8 sama saja seperti ini yang kelima. Hanya saja, ini yang kelima ternyata ada kesalahan untuk perhitungan variansi. Nah, untuk di ini yang kelima itu variansinya tidak tepat karena itu merupakan rumus untuk menghitung variansi suatu data populasi. Sedangkan kita akan mempelajari suatu data sampel. Jadi di in ke-8 ini untuk real main-nya seperti yang di in 5 dan untuk real var-nya kita X, PD of F sama dengan 1. Sehingga kita peroleh outputnya sampel main-nya adalah 1 triliun, 5 dan sampel variansnya adalah 0,083 sekian. Sebenarnya selisihnya sedikit sekali. Hanya saja di kedua in ini yang membedakan adalah di in kelima variansinya merupakan variansi populasi dan di in ke-8 merupakan variansi suatu data sampel. Berikutnya, saya melanjutkan dengan Python mengenai solusi standar atau naib tupas. Di sini bisa kita lihat jumlah data atau M sama dengan 10 pangkat 6 atau data. Langkah pertama, kita hitung rata-ratanya. Sum sama dengan 0 for I in range itu M besar, sum sama I. Di situ tertera rata atau disimpan dalam bentuk variabel sama dengan sum dibagi M atau jumlah data tadi yang 10 6. Kemudian kita print signifikan digit rata-rata sig digit yang sudah dijelaskan di awal. Real min sama dengan rata, di mana rata dihitung dari yang saya sebutkan tadi. Setelah itu kita cari nilai variansinya. Di sini var sama dengan 0 for I M besar. Jumlah datanya tadi 10 pangkat 6 var xi dikali rata pangkat 2. Kemudian var sama dengan var dibagi M atau jumlah data dikurangi 1. Itu kita print signifikan digit variansi. Kalau yang pertama tadi kita mencari signifikan digit rata-rata, kemudian yang kedua mencari signifikan digit variansi, di mana real var yang udah dicari tadi dan var-nya yang tadi saya jelaskan. Setelah itu kita dapat outputnya
signifikan digit rata-ratanya sama dengan 11 dan signifikan digit variasi sama dengan 0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan Python in11, di mana codingan Python ini terkait normalisasi standarisasi data. Nah, dalam normalisasi standarisasi data ini, apabila plotting pointnya rapat di 0, maka outputnya akan menghasilkan output yang baik, intinya tidak error. Atau kebalikannya, apabila plotting pointnya jauh dari 0, maka outputnya akan error. Di sini bisa kita lihat X sama dengan X kurangi 10 pangkat 12 shifting. Nah, di sini fungsi shifting itu untuk mendekatkan plotting pointnya ke 0 agar outputnya tidak error, sehingga diperoleh signifikan digit variansinya sama dengan 2. Kemudian untuk codingan Python yang terakhir, di sini kita menggunakan metode single pass, yaitu metode Wellport. Di sini bisa kita lihat M itu jumlah data sama dengan 10 pangkat 12. Untuk X sama dengan np.random.uniform dalam kurung 0,1,10 pangkat 6 tambah M. Sebenarnya ini sama aja kayak codingan Python yang in11. Namun, codingan Python in11 menggunakan metode solusi standar atau naive to pass. Sedangkan in12 menggunakan metode single pass, yaitu metode Wellport. Di sini kita menginput for, if, dan else. Berbeda dengan codingan Python yang in11. Output yang dihasilkan yaitu signifikan digit variansinya didapatkan sama dengan 2. Jadi, kesimpulannya, metode Wellport baik untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan statistika, khususnya mean dan variansi untuk suatu data sampel, karena metode Wellport memiliki signifikan digit yang baik dan algoritma single pass sehingga cocok untuk streaming analisis. Nah, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.